Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Gimana bisa ada hubungannya antara pendidikan kewarganegaraan di sekolah dengan kesehatan mental? Begini Mas Andre, seringkali memang kesehatan mental itu diteliti dari perspektif psikologi atau kesehatan masyarakat gitu ya, yang cenderung abai terhadap aspek politik dan ideologi dari pengalaman manusia yang namanya kesehatan mental atau bahagia, produktif, happy dengan hidupnya, bisa mengaktualisasikan diri, itu kan kondisi sehat mental itu seperti itu. Saya dan beberapa teman peneliti dari Inggris ketika mengerjakan proyek ini, kami mencoba untuk melihat bahwa ada kekuatan sosial yang lain, yang lebih sifatnya lebih ideologis, yang ikut berperan di dalam cara kita untuk memahami kesehatan mental atau meningkatkan kesehatan mental dalam konteks remaja. Kekuatan sosial politik ini maksudnya kayak gimana tuh Mas? Maksudnya ada kekuatan lucu juga ya, kekuatan sosial politik mempengaruhi kesehatan mental gitu. Saya berikan contoh narasi yang begitu kuat, yang begitu dominan, yang sering disampaikan kepada generasi muda Indonesia tentang bagaimana sih generasi muda Indonesia yang ideal itu seperti apa gitu ya. Terutama di buku pelajaran kewarganegaraan. Ada ide-ide yang saya sebut sebagai patriotisme. Bagaimana generasi muda itu harus tangguh, kuat, siap berkorban bagi bangsa dan negara gitu ya. Dan biasanya itu dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau kebahagiaan pribadi. Tidak boleh lembek misalnya. Ini kan ungkapan seputar penghapusan UNAS yang lalu itu Mas. Jadi mulai kebayang nih Mas. Jadi ada tuntutan untuk generasi muda tuh punya karakter tertentu gitu ya. Betul sekali. Dan karakter-karakter itu mungkin tidak cocok dengan ide-ide seputar kesehatan mental. Potret ideal yang patriotik dan maskulin tadi dia tangguh, siap berkorban itu ya. Itu berseberangan dengan ide-ide tentang kita merawat diri, merawat kesehatan mental. Nah, ini yang salah satu temuan kami. Ini menarik ya. Aku sih baru tahu nih, negara punya peran dalam kesehatan mentalmu gitu kan berarti. Mungkin kalau mau nyari akar masalahnya, mungkin bukan mantan kamu gitu. Mungkin negara kamu yang bikin kamu depresi gitu. Bukan cuma mantan atau kerjaan atau kuliah yang berat gitu. Bisa jadi pemerintah kamu gitu. Maksudnya ya mungkin secara sederhana saya bisa ngomong kayak gitu ya Mas ya. Betul sekali, dan kabar buruknya bahkan mungkin ada kekuatan-kekuatan yang lebih besar daripada negara kita. Maksudnya gimana tuh? Kekuatan lebih besar tuh apa Mas? Saya pernah baca sebuah sumber yang mengatakan jangan-jangan depresi itu adalah efek samping dari kapitalisme. Ini yang saya sebut sebagai kekuatan yang sifatnya lintas negara, transnasional gitu ya. Oke, di atas negara gitu. Betul, sistem ekonomi yang kapitalistik. Yang kami juga temukan dalam riset kami ternyata mewarnai pengalaman siswa-siswa yang kami wawancarai dalam kaitannya dengan imajinasi mereka tentang warga negara yang ideal. Itu kami bandingkan dengan dokumen-dokumen kebijakan, undang-undang pendidikan yang itu bisa menangkap apa sih narasi-narasi yang dominan seputar area ini. Misalnya salah satu kami tanya siswa-siswa, apa sih yang membuatmu tidak bahagia? Mereka dengan semangat menjawab, pelajaran sekolah tidak membuat kami bahagia. Loh, kenapa gitu ya? Tuntutannya berat sekali, katanya begitu. Waduh, ketika saya tanya lebih jauh, ternyata memang betul bahwa muatan akademik yang berat, pembelajaran yang tidak disesuaikan dengan keunikan individu, tapi standar evaluasi yang diterapkan sama ke seluruh siswa dan makin hari itu makin berat. Justifikasinya adalah, loh, supaya kamu nanti bisa bersaing di dunia kerja. Jadi tuntutan untuk berprestasi, ikut lomba, berkompetisi, membanggakan orang tua, dan jangan lupa itu juga meningkatkan skor akreditasi sekolah. Nah, ini yang saya sebut sebagai narasi neoliberal. Logika kapitalisme pasar bebas itu merasuki dunia pendidikan kita. Nilai-nilai tentang individu yang kompetitif dan suka bersaing, ambisius, mengejar performa, entrepreneurial, wah itu kan jargon-jargon yang terus-menerus didengungkan. Iklim kompetisi ekonomi gitu ya. Betul sekali, sampai budaya audit seperti akreditasi, indikator-indikator. Nah, itu semua adalah mantra-mantra kapitalisme neoliberal. Tunggu, ini ada jargon-jargon nih.
Oh ya, Kapitalisme neoliberal. Mundur sedikit ya Mas. Sebenarnya neoliberalisme apakah sama dengan kapitalisme? Atau kalau nggak sama, neoliberalisme itu apa gitu? jadi kapitalisme itu kan sudah sekitar 300-400 tahun ini ya. Kalau zaman awal-awal dulu, Tuhannya dalam tanda petik gitu ya, yang berkuasa itu adalah pemilik modal. Nah, Oke. di masa kini yang berkuasa itu adalah pasar. Kemauan pasar itu adalah yang paling utama. Jadi beda dengan zaman awal dulu di mana pemilik modal itu menindas, tapi membuat kita menjadi makhluk-makhluk yang berorientasi kepada pasar. Milih jurusan kuliah misalnya. Seringkali pertimbangan utamanya adalah nanti lulusnya bisa kerja apa? Kerja di mana gitu ya? Jadi kerja bisa diserap oleh industri gitu kan. Itu yang seringkali menjadi orientasi utama. Oke. Jika pembelajaran itu menjadi proses yang orientasinya ke sana, bukan pembelajaran untuk pencerahan misalnya, gitu ya. Kuliah biar nanti dapat kerja gitu kan? Betul. Bukan kuliah biar saya maju sebagai pribadi gitu. Biar saya berkembang sebagai pribadi itu nggak terlalu penting ya. Yang penting saya kuliah nanti lulus bisa kerja gitu ya. Betul. Dan Dapat memang duit gitu. tidak bisa disalahkan karena memang itulah kondisi dunia kita saat ini. Itulah kondisi sistem ekonomi kita saat ini. Jadi siapa yang tahu apa yang diinginkan oleh pasar, dialah yang menjadi pemenang di dalam permainan kapitalis ini. Oke. Bukan semata-mata mereka yang memiliki modal. Itu yang tadi saya maksud sebagai pasar yang berkuasa. Oke, terus tadi kan Mas bilang selama riset Mas berbicara dengan para guru, berbicara dengan siswa, kemudian juga melakukan observasi kan terhadap kegiatan mungkin belajar mengajar di sekolah ya. Aku pengen tahu sih. Jadi si neoliberalisme berpengaruh ke dalam pendidikan dan pendidikan itu berpengaruh pada siswa didiknya gitu. Tapi apa sih Mas bentuknya itu gimana? Praktek yang terjadi di lapangan. Ini saya akan jauh lebih bisa banyak cerita di konteks pendidikan tinggi karena saya berada di dalamnya. Setiap hari terasa gitu ya. Setiap berapa tahun sekali ada revisi kurikulum misalnya gitu ya. Di sana sudah jelas sekali panduannya dari otoritas pendidikan tinggi bahwa titik awal dan titik akhir dari merancang kurikulum itu adalah kebutuhan pasar. Itu yang diutamakan. Kemudian fokus yang sangat kuat yang lain adalah pemeringkatan. Jadi pendidikan dalam artian persaingan global itu yang saya sebut sebagai ini tadi ya. Ide-ide kapitalistik yang terus-menerus menguat. Branding, market reputation itu jauh lebih penting daripada keilmuannya. Kebijakan seputar pendanaan penelitian misalnya, itu kuat sekali dipenuhi dengan istilah-istilah komersialisasi, hilirisasi ilmu, inovasi produk, riset sebagai kritik sosial misalnya itu agak kurang laku gitu ya di mata reviewer atau asesor-asesor nasional. Yang laku tuh berarti riset-riset yang nanti bisa dipakai sama pasar gitu. Betul. Dan celakanya lagi, yang saya sebut sebagai vokasionalisasi pendidikan tinggi. Sarjana itu dijadikan tukang. Logika-logika sertifikasi, fokus pada kompetensi atau keterampilan skills gitu ya yang berguna untuk dunia kerja itu mendapatkan porsi yang makin lama makin besar. Sementara intelektualitas, kecintaan akan ilmu itu menjadi makin terpinggirkan. Kalau di pendidikan menengah SMP, SMA gitu, situasinya seperti apa, Mas? Maksudnya dampak ke siswanya tuh yang terjadi seperti apa gitu? Untuk gambaran aja gitu. Ada sebuah narasi yang begitu membekas di ingatan saya dari salah seorang partisipan siswa yang saya wawancarai. Dia anak SMP kelas 8, ketika dia bercerita tentang pengalamannya sebagai siswa, dia bercerita dengan cukup emosional gitu ya. Dia bercerita tentang pelajaran sekolah tuh berat sekali bagi dia. Tapi dia bilang, aduh tugas-tugas sekolah itu banyak, ujian-ujian, kuis yang mendadak. Setelah pulang sekolah, dia juga masih kelas musik, kelas bahasa asing, segala macam. Dan dia bilang, capek sekali, malam tuh sudah tidak ada waktu untuk diri sendiri, mau nyantai, itu rasanya sudah terlalu capek. Tapi dengan cepat, dia mengatakan bahwa, tapi itu semua demi kebaikan saya sendiri. Itu semua untuk masa depan saya. Itu semua demi orang tua, demi bangsa saya. Ini adalah sebuah mekanisme neoliberal yang namanya responsibilization, di mana pemerintah itu semakin menarik diri dari tanggung jawabnya terhadap rakyat, berganti dengan mekanisme pasar untuk individu itu harus bertahan hidup sendiri di pasar. Ya. Jadi kesehatan mental itu sesuatu yang tidak perlu dipikirkan gitu, atau diabaikan saja. Ini yang bagi saya menyedihkan.